bicara dulu. Memang belum bicara. Silakan, Mas. Oke. Boleh Anda ke depan. Mas, jangan dipotong-potong man ya. Gue belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan kudu matno, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau Anda selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Ya begitulah ya tadi ya, bagaimana lo lihat ya emosinya Aiman kepada Andi Azwan ya, gara-gara Andi Azwan nggak terima dipotong sama Aiman. Ya begitulah ya, tapi Aiman kan bilang bukannya begitu, takutnya digoreng-goreng lagi di luar. Kagak usah digoreng-goreng bang, emang udah kita tahu kalau abang tuh berpihak, apalagi kalau lawannya tuh yang pro Jokowi pasti sering sekali dipotong. Dan kalau kita lihat nih ya, selama rakyat bersuara kalau yang tampil itu pendukung Pak Jokowi sering kali kok ketika baru berbicara saja pro Jokowi ini cep 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 disautin nih sama kubu berseberangannya cep 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 cep. Nah, Aiman membiarkannya padahal nih orang nih pendukung Jokowi baru aja bicara. Sebelum-sebelumnya diem aja. Tapi Aiman membolehkan. Tapi giliran mereka coba balas ya. Itu Aiman gak terima begitu. Langsung dipodong, ntar dulu. Gitu. Jadi kan kalau kita ngelihat pemirsa ngelihatnya jadi seperti lo kok begini ya. Kok berpihak banget ya. Dan juga lo lihat durasi waktu ketika mereka berbicara. Cobalah lihat semalam Denny Indrayana ya. Bicara panjang, lebar, nggak ada yang ganggu. Tapi ketika Bung Rafi'i, Joshua, ataupun Bang Andi Azwan ngomong, langsung ada yang nimpalin dari kubunya Roy CS. Aiman is okay aja, membiarkan aja begitu. Kudunya yang gua tahu bahwasannya ketika host itu kan harus ada di tempat yang netral ya. Ya kalau bisa maksimal misalkan durasinya 5 menit ya 5 menit. Kalau saling saut-sautan kayak interupsi itu nggak apa-apa. Kayak acara interupsi di News itu bagus, emang acaranya saut-sautan. Tapi kita nggak tahu nih ya konsepnya bagaimana, satu-satu bicara atau saut-sautan ya. Kalau satu-satu bicara tentu kita kan ngelihatnya ini ketidakadilan ya. Kalau misalkan konsepnya ya saling serang-serangan, saut-sautan seperti acara News diinterupsi, itu kan mantap. Jadi emang konsepnya begitu, interupsi aja nggak apa-apa kan begitu. Kalau di Amel gue nggak tahu, cuman kalau kita lihat kan ya kalau di kubu Pak Jokowi ngeliat kan ya Aiman ya berpihak gitu. Namanya kan kita permisah, bisa menilai secara subjektif ya. Dan gue juga punya beberapa contoh ya video yang mungkin bisa menjadi pandangan juga bahwasannya benar ada keberpihakan oleh Aiman di rakyat bersuara ketika pendukung Pak Jokowi itu tampil dan berbicara selalu dipotong. Begitu selalu. Ya itu mah dugaan gua ya, dan mungkin salah sih ya. Yang mana? Gue juga suka nonton rakyat bersuara, tapi kalau ketika ada ketidakadilan ya itu juga bicara lah ya, dan banyaklah masalahnya di situ. Tapi ya nggak tahu kenapa orang TV nggak negur ya, Dewan Pers gitu kan. Padahal kan jelas sekali itu yang di situ tuh ketidakberimbangannya menurut gua ya. Nah, mari kita simak aja nih beberapa sampel ketika Aiman memotong Kodari dan juga ketika Bung Rafi'i ngomong di selak dan juga Pitra di selak. Aiman senang-senang aja. welcome aja. Mari kita simak videonya bersama. Let's go, kita play. Upaya melakukan diskualifikasi semenjak awal gitu. Kalau Anda melakukan upaya diskualifikasi setelah hasilnya ditetapkan KPU dan selisihnya jauh begitu, ya kalau kata orang Palembang sih ini icak-icak bae nih gitu loh. Apa itu? Pura-pura aja gitu loh. Sebentar, saya belum selesai. Tadi saya nggak menginterupsi Anda ya.
Ini waktunya durasinya panjang nih. Nggak, Kalau nanti banyak ini aja, bersuara nanti, ini. kan supaya nggak terlalu panjang poin-poinnya, silakan aja. Lo ya pertanyaannya. enggak dong. Tadi Anda membiarkan semua orang Bukan, berbicara. kalau- Begitu saya Anda menghalangi Saya saya tadi berbicara. silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Kalau Anda supaya melakukan- tidak panjang, Anda silakan sebagai aja. wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang Enggak, lain tadi di saya sana. bilang Mbak Itu Andi. dia. Saya mau merasa potong, Anda silakan. tidak adil. Oke, Soal silakan. Anda merasa adil itu perasaan Anda. Silakan. Ya, Tadi saya merasa Anda tidak saya adil. mempersilakan Mbak Andi loh untuk Kenapa motong loh. Anda enggak diam Bukan, kemudian saya membicarakan mempersilakan Mbak Andi tadi. Bukan Anda. Ya udah. tadi Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda diam, saya melanjutkan. Tapi Silakan, Anda silakan. masih ngomong sama saya nggak akan Silakan. Ya. Enggak, tadi saya menjelaskan. Saya selalu tenang, tapi Ya, kali ini saya oke. keras. Oke, silakan. Ya, Silakan, kali ini saya silakan. Ya. Silakan. Dan saya bisa keluar dari tempat ini. Ya. Enggak, jangan dong. Ya. Jangan, silakan. Oh, Ya saya begitu. orang yang sabar, tetapi Ya. kalau kelewatan juga ya saya pulang aja kan nggak Ambil ada susahnya kan integritas begitu. lah. Jangan baper dong, Bang. Enggak, kita nggak bisa bilang nggak baper. Ya kan kita ini Ya di udah, sini ya. hadir Substansinya untuk apa, Bang? menyampaikan suara. Substansinya apa, Bang? Gini Ya, loh, kalau saya berdebat dengan beliau-beliau itu no problem, tapi saya ini berdebat dengan Anda itu nggak masuk di akal buat saya. Lanjut, gue belum ngomong nih. Kalau saya berdebat dengan Anda itu sesuatu yang nggak masuk Ya di udah, akal. ya lanjut. Inilah contoh betapa pentingnya Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Karena Iya. semuanya serba Nggak masalah soal Mahkamah Konstitusi, saya nggak ada keberatan Iya. soal Mahkamah Konstitusi. Menurut Saya nggak ada saya masalah soal pribadi, konstitusi. ya. Saya nggak ada masalah soal Menurut Mahkamah Bung Konstitusi. juga Bos. haknya dia. Siapa yang Ya. melarang ke Mahkamah Konstitusi? Nggak ada yang Kan melarang. Aiman juga melaksanakan tugasnya Nah. sebagai moderator yang bisa juga mengkat narasumber. Kan itu memang tugasnya dia juga. Iya, tapi dia nggak Haknya motong dia juga. Anda, saya dipotong. Ya iya makanya. Saya bilang Nah. oleh Karena Bang itu- Andi. Loh, Kalau begini silakan. deh. Saya mau melanjutkan, ya. Iya. Udah. Kalau dipotong terus, kita bisa melanjutkan. Silakan. Iya. Silakan. Ya, jadi kalau bicara soal itu, ya. Clear betul, silakan dicari. Jadi gini, biar Mas Roy Masih Suryo sama mengerti Fitra nih. pengertian Fitra baru ngomong kriminalisasi ya. Ini jangan dikarang-karang. Kriminalisasi itu berasal dari kata kriminal ya. Jadi kriminal itu siapa? Kita lihat dulu, seseorang yang dituduh ya melakukan perbuatan kejahatan ataupun tindak pidana. Ya. Terus orang tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana, dipaksakan melakukan perbuatan pidana. Nah, itu kriminalisasi. Jadi kalau konteks di UGM itu namanya diskresi. Kewenangan mereka mau matikan lampu kayak mau matikan AC itu hak mereka karena itu bukan punya Bang Roy. UGM. Melanggar HAM itu mah. Itu petugas di sana. Itu Oknum. diskresi. Jadi bahasanya jangan disebut kriminalisasi. Ini Bang Aiman, saya merinding melihat mereka ini dikit-dikit kriminalisasi. Tapi mereka tidak menyadari mereka yang mengkriminalisasi Pak Jokowi di sini. Hari ini Pak Jokowi diam ya, tidak mau berkomentar terlalu jauh karena Pak Jokowi telah menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Sebentar. Mas pasal lawyernya- 1. Mas Saya lawyernya tadi Mas lawyernya Bang Jokowi Roy tadi nggak? cara saya nggak potong-potong. Mas lawyernya Jokowi Tunggu nggak? dulu. Punya hak Tunggu hukum, dulu. punya standing. Anda bilang kebebasan Punya standing berpendapat. hukum. Iya. Anda bilang kebebasan Nggak menyatakan boleh. pikiran. Anda nggak punya sendiri legal yang memandangkan standing. demokrasi di Anda sini. nggak punya legal standing Anda ngerti bicara nggak atas Undang-Undang nama Dasar Jokowi. 45 pasal 28 Nggak bisa, nggak sah. Anda Bukan, bicara sama Anda nggak Jokowi. ngerti hukum, makanya Nggak Anda bisa. ingin sendiri pikiran Justru Anda sendiri yang paling orang benar. nggak ngerti Nggak hukum, bisa. nggak punya Anda legal tidak standing bisa menerima ngomong soal perbedaan hukum. pendapat di sini. Itu loh. Fitra lagi Siapa ngomong bilang? dipotong. Siapa bilang Tunggu Jokowi dulu. diam? Anda tadi sudah Jokowi bicara. Saya bicara dulu. saat- Jangan potong dulu. Oke. Ya Jangan kamu potong Jokowi dulu. setelah membuat Kamu diam laporan dulu. polisi. Hei, Bentar. diam dulu kamu. Nanti saya berikan kesempatan. Dari tadi kamu bicara mulu. Membuat Ya, statement saya bicara publik Nanti saya berikan kesempatan. yang menyatakan ada Oh, orang besar kesempatan kan? Oke. di balik jasa palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ada lagi nanti ngomong. yang menyatakan ada ya. Baru Ini berapa menit? tadi dia saya Apa bicara dia Bohir nggak di terima. balik itu melalui Ketika saya bicara beberapa dia potong. pendukungnya. Ya, nanti gitu. Oke. Ya. Jadi maksudnya tadi menjawab. Jadi artinya nggak diam juga. Mungkin Nggak Jokowi ada diam diam setelah dulu, kami saya lagi kirimkan bicara. somasi kepada Ada saudara diam dulu. Jokowi. Sehingga sejak somasi kami kirimkan sampai hari ini Jokowi tidak pernah bicara sekalipun di hadapan media. Jadi kalau Ini Jokowi kita takut membuat dengan kekuatan suara somasi atau kami, seperti apa? ya nggak apa-apa. Jadi bukan karena Kita beliau, membuat kekuatan suara karena atau apa? Jokowi. Kamu dengarkan dulu saya sudah bicara. disomasi. Itu, Oke, ya. baik. Halo. Anda Dengarkan dulu. tidak punya Jangan tunjuk wewenang saya. dan untuk Jangan menangkap tunjuk Jokowi. saya. Yang Saya punya tidak tunjuk wewenang kamu. adalah Saya tidak yang tunjuk punya kamu. wewenang adalah kuasa Kamu hukum diam di saudara situ. Joko Widodo. Anda Kamu bukan bicara kuasa saya hukum tadi. Joko Widodo. Apa lu? Anda tidak punya legal standing. Nah, udah saya ke Bung Raja. Bung, Omongan Anda cuma omongan pasar tidak bernilai secara hukum. Kamu situ. Siapa wewenang Anda Kamu menilai bilang dulu? kemerdekaan menyatakan Apa pendapat. wewenang Apa saudara lu? menurut Fitra saya? baru ngomong. Orang saya ikut bicara pendapat. Apaan lu? Saudara tidak punya kewenangan. Saudara nanti. Kapan giliranku ini? Ya. Diam dulu.
Bang Sri. Apa giliran masa bicara? Kamu dengarkan dulu. Bang Sri, Kamu bicara nggak kau sekarang tadi? Bang Sri. Sekarang Bang Sri. Oke. Bang Sri sekarang Bang Sri. Nih, cocoknya pakai topeng nih. Halo. Itulah. Nanti tambah. Oke, pertama mau mengomentari dulu dari Prof Denny ya. Jadi Tadi sebenarnya ada pernyataan yang penting. Hukum harusnya menyelesaikan konflik, tapi kali ini menyebabkan konflik. Bagaimana Anda menjawab itu? saya nggak percaya dengan tesis itu, karena hukum harusnya menyelesaikan. Paling nggak ada kepastian. Ada kepastian. Oke. Ada kepastian. Ada yang menang, ada yang kalah. Jangan menang-menang dua-dua atau kalah dua-dua, nggak mungkin. Apapun yang terjadi. Ada asas hukum Ada yang kepastian di situ. Tuh. Baru Sumum baru ius ngomong repai. summa ini rius. Ini udah ngomong Artinya lagi aja. hukum yang makin pasti itu menjadi Ini. tidak adil. Hukum yang Jadi, semakin pasti. Hukum itu tidak harus pasti. Dia ada 3 elemennya. Keadilan dan kemanfaatan ini lagi-lagi pengantar ilmu hukum. Orang yang hanya berpijak pada kepastian, pergilah ke pidana, pergilah ke pembuktian, itu orang yang kemudian menegasikan keadilan dan kemanfaatan. Pak Profesor Gayus akan dengan sangat mudah mengatakan dalam setiap pengambilan keputusan hukum jangan hanya menimbang kepastian. Asasnya sumum ius summa irinius. Makin pasti suatu penegakan Oke, hukum, ini, makin tolong tidak adil biar dia. diselesain dulu. Ya, ini Iya. teori Iya. versus Silakan teori. dulu. Saya ingin bantah. Jangan Pasti bicara itu langsung pasti, begitu. pasti saja Maju tidak pertanyaan juga adil nanti. gitu loh. Silakan. Oke. Jadi pertama saya mau menanggapi dulu soal ijazah. Ya. Menurut saya tidak pernah ijazah itu ditunjukkan. Pernah ditunjukkan. Pertama, Tidak kepada publik, Mas. Biar dulu, jangan jangan dulu. dikomentari Tidak dulu. kepada publik. Boleh saya bicara atau Oke, gimana? silakan. Atau saling terus nih? Kan Kali ini- dipotong-potong tadi. Saya baru sekali ini ngomong nih, apa kan? Ya, jadi pertama ijazah itu pernah ditunjukkan, ya. Pertama ditunjukkan juga kepada kami para penasihat hukum, karena kalau kami nggak lihat, kami juga mungkin nanganin, Bang. Ya, begitulah ya beberapa sampel yang menurut gua di mana Aimannya diskriminasi. Artinya ketika Pak Jokowi bicara itu selalu disautin sama kubu sebelahnya, itu Aiman membiarkan, bahkan memberi kesempatan yang nyela itu. Kan di situ letaknya ya. Maksudnya lo kok mereka lagi bicara itu kubu Pak Jokowi nggak nyaut nyerocos begitu. Iya nggak? Ketika kubu Jokowi ngerocos bicara itu, doi ngerocos terus, ya kan? Giliran mereka bicara nggak pernah diserocosin, dan itu sering terjadi di rakyat bersuara, ya. Dan itu menurut gua ya, gua menduga nih orang ya nggak fair, artinya ya berat sebelah lah, nggak tahu maksudnya apa, ya. Tapi sebenarnya ya emang udah pernah diwanti-wanti bahwasannya pendukung Jokowi kalau hadir di rakyat bersuara tuh ya harus tenang lah ya, artinya jangan kayak ikut ke bawah emosi juga, karena tahulah permainannya di rakyat bersuara, dan kita tahu latar belakangnya Aiman itu bagaimana lah ya. Lu cari sendiri aja dan lu nilai sendiri. Ya begitulah ya. Dan seharusnya wasit itu adil lah ya. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Benarkah Aiman ini memang berat sebelah ketika ada kubu Pak Jokowi hadir di rakyat bersuara, berdebat, bertentangan dengan kubu sebelahnya, itu mengapa? Nah, bagaimana menurut sobat-sobat? Benarkah setelah melihat video ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya Aiman itu berat sebelah ketika kubu Jokowi itu yang tampil ya melawan kubu sebelahnya? Benarkah demikian? Ya, karena kalau dari video tadi kan sebenarnya sih banyak juga, cuma kita menduga-duga aja, ngambil sedikit aja lah. Dan menurut gue juga ya begitulah ya, kan kita nonton dan kita coba menilai ya kan, loh kok begini. Yang namanya wasit seharusnya sih adil ya, dan nggak perlu digoreng-goreng kok. Kalau mau jujur aja, kalau kata Bang Adi Pre itu, kalau boleh jujur, kalau kita jujur, kayak begitu dah. Ya, bagaimana menurut pandangan sahabat-sahabat? Benarkah demikian? Aiman diskriminasi atau berat sebelah bahasanya lah ya. Nah, berikan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.